Ini udah mulai direkam ya. Nanti kalau nggak tahu lagunya nggak apa-apa kok, lihat buku lagunya ya, tapi tetap sungguh-sungguh ya. Cuman ini permintaan tulang yang terbesar. Sambil tulang kasih kalian les matematika, bahasa Inggris, bahkan Rafael katanya nanti mau fitness boleh, tapi permintaannya kalian harus mau dituntun sama tulang untuk baca firman dan menyembah Tuhan. Oke, fokus sama Tuhan, gak usah kayak kiri kanan, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau sembah Tuhan yang menciptakan langit. Mulai pikirkan kata-kata tulang yang menciptakan langit dan bumi dengan segenap isinya. Dia layak dipuji karena dia besar. Kita mau puji dia supaya Tuhan senang. Kita kagumi ciptaannya, menciptakan semua planet-planet, semua ciptaan yang ada. Jadi katakan kepada Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, dari lubuk hati yang paling dalam, dan juga dengan suara yang terbaik. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terserami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita nyanyikan lagi dari awal dengan penuh penghayatan sampai kalian rasakan hadirat Tuhan, ketenangan batin. Nyanyikan dengan senang hati dan fokus hanya kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih
melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakanlah sedalam hati, sembah dan puji. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Haleluya. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi katakan, sembah dan puji melalui kata-Mu. Kami sembah Engkau, sembah dan puji melalui kata-Mu. Haleluya. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, Engkau Allah bertata di atas pujian umat-Mu. Aku mengucap syukur untuk anak-anak ini. Terima kasih telah Kau tambahkan anak-anak yang baru. Engkau yang membawa mereka ke tempat ini. Dan Tuhan akan taruh misimu di dalam hati anak-anak muda ini, ya Tuhan. Tuhan, pertemukan mereka dengan orang yang sungguh-sungguh. Aku hanya minta, ya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh Kau kirimkan ke tempat ini. Bukan orang yang hanya sekedar berlalu dan tidak ada lagi, ya Tuhan. Tetapi yang kedua, orang yang sungguh-sungguh yang mau diajar, yang sungguh-sungguh mau taat, ya Tuhan. Pakai mereka, pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan dituntun ke tempat ini, supaya lebih banyak lagi anak muda yang diajar di sini untuk belajar dan juga untuk mengenal kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Hadirat-Mu yang hebat akan mengubahkan hati mereka, ya Tuhan. Ubahkan hati setiap orang, ya Roh Kudus. Ubahkan hati yang keras menjadi lembut. Aku katakan, hancurkan roh pemberontakan dalam nama Yesus. Aku tangkis roh kemarahan dalam nama Yesus. Berikan kerendahan hati, berikan hati yang takut akan Tuhan. Penuhi hati mereka dengan kasih. Pulihkan hati yang terluka. Haleluya. merasakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, dan hidup mereka diubahkan. Kami ucap syukur ya Tuhan,
memberikan nasihat, saya mau berikan kepada mereka nasihat yang membuat hidup mereka lebih baik. Berdoa supaya berikan mereka hati yang mau diajar, berikan kerendahan hati, berikan telinga seorang murid yang mau diajar. Dan sekali lagi aku ikat patahkan dan juga roh kemarahan, roh pemberontakan di dalam nama Yesus. Aku tengking dari dalam hati dan pikiran mereka dalam nama Yesus. Hadirat memenuhi tempat ini, dan Roh Kudus berkarya di dalam hati mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tulang mau tanya dulu, jujur. Enak gak sih rasanya kalau menyembah Tuhan? Enak. Rasa tenang kan? Hati itu tenang. Nah, jadi kalau kalian lama-lama di hadirat Tuhan, ya, tapi bukan cuma rutinitas, ya. Oke, nanti lama-lama hati kalian berubah. Dari tadinya keras jadi lembut. Tapi harus sungguh-sungguh menyembah. Harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kalau asal-asal nyembah Tuhan tapi pikirannya melalang buana, ya, kesana kemari, itu tidak akan pernah ketemu Tuhan. Harus penuh menyembahnya itu dengan sungguh-sungguh dan juga fokus, ya. Sekarang ini Tulang bersyukur, bersukacita gitu ya, Raja. Ya. Tuhan terus tambahkan ya, orang-orang baru. Dengarin semuanya. Pokoknya di sini ya aturannya, ketika Tulang bicara firman Tuhan, kalian harus fokus, ya. Harus berbeda dengan ibadah-ibadah anak-anak di luar sana. Kalau di luar sana, sebut dimanapun saja itu, Raja, ya. Di sini diundang Tulang biar dengerin firman kan, penyembahan kan. Jadi perhatikan, kalian kan bisa bebas ngobrol kan, suka ribut-ribut kan. Kalau di sini enggak. Di sini kalian harus ditanamkan menghormati Tuhan, harus takut sama Tuhan. Kos, kalau Tulang di sini aturannya ya, kalau nanti kalian tetap di sini nggak ada main kekerasan, nggak ada main pukul, nggak ada kata-kata kebun binatang, kata-kata carut, nggak akan ada, ya. Dari Tulang dan kalian juga diajar, nggak ada kata-kata yang merendahkan. Tapi dengerin, akan ada nasihat dan juga teguran, dan bukan berarti karena Tulang nggak mukul dan keras, bukan berarti Tulang nggak tegas. Tulang berhak untuk nggak bolehin kamu kesini lagi kalau tidak ikut aturan. Jadi walaupun Tulang lembut tapi tegas, ngerti kan? Nggak akan balas kamu marah, nggak balas kamu berantem. Itu kan berarti Tulang belum cocok jadi melayani Tuhan. Akan sabar, tapi lihat akan ada waktunya Tulang bicara tegas sama kamu. Ya, udah berkali-kali buat yang baru, udah tahu, dan Tulang akan terus ulangin. Tulang ini carinya yang sungguh-sungguh, yang mau kalian nanti dituntun berdasarkan firman Tuhan, dituntun diubah karakternya sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengerin, berulang-ulang Tuhan bilang, sekalipun mungkin, oh aku tidak cantik, aku tidak tampan, aku nggak kaya, aku nggak pintar, tapi kalau kamu pelaku firman, kamu pasti diberkati sama Tuhan. Makanya yang paling penting adalah firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita malas belajar, ya. Nah, makanya kalian yang merasa, ya, Tuhan kan sayang sama kalian, tapi kalian tahu dong diri sendiri, aku ini nggak terlalu pinter. Kayak Tulang, Veo, Tulang ini orang kampung, orang desa, nggak kaya. Tulang juga nggak tampan, nggak pintar amat, tahu diri. Makanya Tulang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena dengan Tulang taat sama firman-lah, maka hidup Tulang terpelihara. Nah, apa jadinya orang udah nggak pinter, nggak cantik, nggak ganteng, nggak ada kekayaan, nggak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kos, bagaimana nasibnya? Ya kan? Makanya yang paling utama ditanamkan kalian adalah firman Tuhan. Ketaatan, hiduplah takut akan Tuhan. Nanti baca di firman Tuhan, diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di pos, mau diberkati sama Tuhan? Di pos? Ya, yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan gimana sih Tulang? Artinya takut berbuat dosa. Ya,
Kalau tulang semarah-marahnya paling cuma bilang tegasin kamu nggak boleh datang lagi ke tempat ini. Misalnya kayak gitu. Cuma segitu saja. Terus kalau orang tua kalian nggak tahu ya, orang tua kalian mau pukul apa enggak, mau cubit apa enggak tahu. Itu pun mereka paling cuma bisanya segitu doang. Ya kan? Tulang nggak punya neraka. Orang tua kalian nggak punya neraka. Tapi Tuhan punya neraka. Jadi gini loh. Kalau kamu salah misalnya sama tulang ya. Kamu Pedro, perhatikan. Salah sama tulang ya, tulang pasti maafin. Pasti maafin karena perintah Tuhan harus memaafkan, mengampuni, ya kan? Nah, di situ tuh. Tapi jangan kamu kira pada saat kamu bikin kesalahan, Tuhan udah catat dan kamu harus bertanggungjawaban dan kamu nggak bisa lari daripada Tuhan. Itu makanya tulang bilang takut akan Tuhan. Kalau sama tulang mah kamu bisa main-main, sama orang tua juga paling papa mamanya bilang gini, ya namanya juga anak gimana lagi, cuma ngelus dada kan, karena sayang kan. Tapi Tuhan itu nggak bisa digituin, Veo, nggak bisa dipermainkan. Jadi lihat ya, Franz, pada saat kamu berbuat, kita semuanya berbuat dosa apapun, entah melawan orang tua, mencontek, melawan guru, iri sama teman atau apapun, ingat ya, pada saat yang sama Tuhan udah catat dan kamu dan kita semua harus siap-siap mempertanggungjawabkan kelakuan kita nanti. Kalau kita nggak bertobat, siap-siap masuk neraka karena Tuhan yang punya neraka. Di neraka kamu akan mendapat kita yang bukan kita ya, semua orang lah, termasuk kita. Kalau jahat itu kan berakhir di neraka. Jadi jangan percaya, jangan pikir karena kita udah ke gereja, orang Kristen baca firman udah lantas masuk surga, enggak. Tapi kalau kata-kata kita masih jahat, pikiran kita jahat, hati kita masih jahat, perbuatan kita masih jahat, itu gak akan memenuhi syarat jadi masuk surga. Jadi kalian dituntun di sini, disayang, diajarin matematika, bahasa Inggris, katanya bahkan si Rafael nanti mau ajak teman pakai dumbbellnya tulang gitu ya, fitness gitu, diajar nanti boleh, tapi itu bukan yang utama. Di sini kalian yang utama adalah diajar firman Tuhan. Karena kalian lihat kan, coba lihat deh orang-orang terdekat kalian, yang paling terdekat. Jadi jangan pikir ya, oh ini nih tulang ngomongin orang tua kita, enggak. Orang tua tulang juga gitu. Tulang udah bilang kita harus sayang sama orang tua, hormati mereka. Ini tulang bilang bukan berarti nggak sayang sama orang tua, tapi papa mama tulang juga gitu, nggak baca Alkitab setiap hari. Di rumah tulang dulu atau kecil, Ardo, Raja, ya itu nggak ada namanya mesbah keluarga. Di rumah kalian ada yang nggak mesbah keluarga? Mesbah keluarga itu ibadah keluarga. Di rumah siapa yang ada kayak gitu? Hampir nggak ada kan? Hampir nggak ada kan? Papa mama berdoa tiap-tiap malam, ada nggak kayak gitu? Nah, makanya tidak heran ya, Theo, mayoritas orang Kristen tetap aja memiliki karakter dan juga anaknya ya kayak gitu, tidak turut sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini kalian mau dididik sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tujuannya di situ. Karena apa? Firman Tuhan udah bilang, diberkatilah orang-orang yang takut sama Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, menghormati Tuhan, mau ibadah sungguh-sungguh, nanti mau diubahkan, kalian pasti berhasil. Yang bikin kalian berhasil dan diberkati bukan kepintaran, bukan uang, bukan mungkin fisik kalian, tapi hati yang takut akan Tuhan. Makanya itu yang paling dibekali sama tulang, ya. Lalu yang tadi sebetulnya ya, ini kayak curhat, dengerin Franz. Ya, tapi memang tulang juga dibentuk ya, dibentuk ketika melayani kalian. Tapi tulang juga bersyukur kalian pelan-pelan mau ditertibkan ya, tapi kiranya janganlah seperti kejadian kayak kemarin waktu sini ya, tulang sampai marah besar baru bisa diomongin ya. Harus kayak gini pun harus mau ya. Kalau ketika dengar firman, tulang bilang dengar, kalian dengar, itu pun sudah bawa sukacita. Tapi sukacita kayak tadi, sebelum tulang bilangin kalian ayo serius ya. Tadi juga tulang bilang emang si tulang juga dilatih kesabaran di sini, tapi sebetulnya hati tulang itu kayak pengen nangis gitu ya. Kalau kalian mau ada yang apalah, ya tahu kan kelakuan kalian tadi begitu ribut sekali kan, tapi tulang belajar untuk sabar, ya kan. Tapi itu nggak boleh seterusnya, ya. Nah, pelan-pelan kalian harus mau ditertibkan, ya. Lalu ada pesan khusus nih untuk yang lama. Ya, firman Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama manusia. Jadi yang lama harus memberikan teladan kepada yang baru. Kita bersyukur nih satu rombongan nih ada yang baru, belum lagi nanti anak yang lain
diajakin sama yang baru-baru ini. Kalian harus menunjukkan mengasihi. Jadi jangan seperti itulah bedanya kita yang dituntun dalam Tuhan dengan orang yang di luar sana. Di luar sana kan ada geng-gengan kan, komplotan, ya gangster, komplotan gitu ya. Kalau nggak suka terus nggak suka segitu. Dengerin ya, kalau kamu kayak gitu, kamu bukan anak Tuhan, kamu anak iblis. Ya tegas itu. Nggak boleh lihat orang baru terus kayak sinis gitu. Nggak boleh iri-irian. Kayak tadi Tulang, nggak usah sebut nama ya, Tulang kasih ayat tawaran baru. Memang kita di Kolose 3:23 itu kan sampai 24. Tapi setelah Tulang evaluasi kan kalau sampai 24 kan kayak Putri kan susah kan kalau panjang kan. Nah makanya Tulang perbaiki satu-satu ayat dulu. Bukan berarti mereka dibedain. Kamu nggak boleh iri ya, nggak boleh sebut namanya karena ini di video kan nanti karena Tulang sayang sama semuanya. Ya nggak boleh iri-irian. Ya kalau itu tahu nggak sifat Tuhan? Kasih, baik, mengampuni, lemah lembut kan? Jadi kalau ada marah-marahan, iri-irian berarti bukan dari Tuhan, dari iblis. Berarti dia itu anak iblis. Bentuknya manusia tapi hatinya hati iblis. Nggak bisa kayak gitu. Tulang nggak mau. Itu juga yang bikin Tulang nggak suka. Kalau ada anak-anak baru, ya harus diterima. Justru kalian yang lama itu kasih contoh. Jangan misalnya lihatnya kayak gini-gini, kayak nggak suka, ya itu yang Tulang bilang. Kalau nanti Tulang monitor kalian nggak berubah, itu syaratnya. Kan gini, dengerin. Kalau kalian nggak datang, Tulang nggak rugi apa-apa. Kan yang rugi itu kalian. Nggak ada yang kerjain PR, yang ngajarin matematika, bahasa Inggris gratis, nggak ada yang menuntut firman Tuhan. Orang tua kalian kan nggak latih kalian untuk baca firman. Itu tugas orang tua kalian loh, bukan tugas gereja. Gereja itu melengkapi, harusnya dari keluarga papa mamamu yang harus ngajar firman Tuhan, ya kan? Nah kamu yang rugi. Makanya kalau nanti tidak ikut aturan, oh ini nggak berubah nih kayak gitu aja kelakuannya sama orang baru, ingat kamu nggak boleh datang lagi ke sini. Tegas itu. Ya, jadi harus saling mengasihi. Ya, itulah bedanya sini. Nggak boleh saling mengejek, baik mengejek nama. Ya, kalian itu unik. Mungkin ya kayak misalnya si Dipos karena udah baru sini ya. Dia karena karena dia itu dekat sama kakak perempuannya, makanya wataknya itu lembut. Tapi bukan berarti dikatainya macam-macam. Kamu harus mengasihi satu sama yang lain. Mungkin ada di sini ada yang perempuan. Tulang lihat ini kayaknya agak tomboy gitu ya, tapi Tulang nggak pernah bilang kayak gitu karena sayang. Karena kalian dididik dari berbagai keluarga. Nggak boleh, ini kayak cowok, ini kayak perempuan, nggak bisa gitu. Inilah bedanya komunitas di dalam Tuhan dan di luar sana. Kalau di luar sana mungkin ada lihat laki-laki agak lembut orangnya, dikatain ini, nggak bisa. Di dalam Tuhan nggak bisa, harus saling mengasihi, harus menerima. Itu pun sebetulnya dia bukan nggak pilih sendiri. Mungkin kadang-kadang kalau orang terlalu dekat sama mamanya, jadi pengen diemong, manja, jadi walaupun dia laki-laki agak lembut, tapi jangan langsung kasih predikat tertentu. Ini nih kayak gini, nggak bisa. Mungkin ini ada loh orang, ada perempuan kayak laki tomboy gitu, karena dulu orang tuanya pengen di anak laki-laki dalam kandungan kan, ternyata perempuan, jadilah perempuan yang perilaku kayak laki-laki. Kan dia nggak salah apa-apa. Terus kenapa kamu ngatain dia? Nggak boleh. Bedanya di sini adalah harus menerima satu sama lain, ya. Itu yang jadi kalau kalian udah sampai pada tahap hati Tulang, itu tadi kayak nangis loh lihat kelakuan kalian. Yang baru harusnya welcome sama yang lama, harusnya welcome sama yang baru. Nggak boleh iri-irian, nggak boleh. Tulang kayak gitu. Jadi nanti jangan kaget ya. Kalau tiba-tiba udah pikir nih, misalnya Nia, kamu udah cukup waktu kasih Tulang nggak berubah, nggak boleh datang lagi sini. Itu pasti akan nanti terjadi kalau kamu nggak berubah. Misalnya, ini contoh saja. Bukan cuma untuk Nia, siapa saja yang nggak berubah. Karena Tulang mau, aduh si Raja tidur manis. Raja. Tidur dia. Raja. Ya udah nggak apa-apa, dia masih kelas 1. Ya, gitu ya. Oke, dengerin ya. Nggak boleh gampang-gampang tersinggung. Itu bukan hati Tuhan. Hati iblis yang kayak gitu-gitu. Tahu nggak, dengerin ceritanya. Terakhir, tahu nggak nama iblis siapa? Siapa? Lucifer. Lucifer itu adalah pemimpin pujian dulu di surga.
Dia karena sombong, memberontak, pengen dia mau menyamain Tuhan. Jadi dengerin, kalau ada anak manusia memberontak sama papa mamanya, sama gurunya, sama pemimpin rohaninya yang di atasnya, berarti punya sifat iblis. Hati-hati. Makanya kalau tulang ya, kayak kemarin ada seseorang di sini, laki-laki, kita nggak sebut namanya karena tulang sayang. Dia berontak gitu ya. Tulang pasti maafin. Dia bilang, tulang maafin. Ya pasti maafin. Gak usah kamu minta pun pasti tulang maafin. Didoain juga. Karena kalau kita udah dalam Tuhan kan, kita harus mengampuni. Tapi masalahnya, kamu harus nanti tanggung jawab sama Tuhan. Kejadian itu gak bakalan lupa. Nanti kalau kita sama-sama ke surga, kiranya begitu. Kamu akan lihat, benar ya tulang, kejadian tanggal segitu dicatat oleh malaikat, dan dianya itu nanti harus tanggung jawab sama Tuhan. Dia harus, gak bisa. Makanya tulang bilang, kita harus takut sama Tuhan. Tulang udah ampuni. Ya tapi kan tulang udah ampuni Tuhan nanti. Iya, memang dia udah ampuni karena dia melayani. Dia pasti kasih contoh untuk mengampuni. Gak ada masalah. Jadi kalau kalian bandar itu jangan pikir tulang sakit hati, enggak. Memang ada ketegasan kalau nanti gak berubah tulang gak bolehin lagi. Tapi maksud tulang, kenapa diajarin takut Tuhan? Sama Tuhan itu nggak boleh main selesai aja, selesai aja, enggak gitu. Tuhan itu adil, nggak bisa. Kamu berbuat ini tanggung jawab. Makanya harus takut sama Tuhan. Iya, dicatat itu. Ngomong apa kemarin pukul teman, kamu ingat ya. Nanti ayatnya tulang kasih tahu. Dicatat karena semua harus bertanggung jawab. Siapa yang dulu pernah lihat sidang Sambo? Tahu kan kayak gimana di pengadilan kan? Ya kan? Kasih pertanggungjawaban kan, ditanyain kan. Nanti kita seperti itu. Yakinlah, nanti ayat-ayatnya ada. Jadi kalau ada di antara kalian memberontak, hati saya cuma pedih. Karena apa? Kalau kamu gak berubah, tempatmu nanti di neraka. Itu mengerikan. Di sana kan ada api dan tidak akan pernah padam. Kalau tulang mah gampang. Karena perintah Tuhan bilang kamu harus mengampuni, harus mengasihi. Gak akan tulang dendam. Gak bakalan. Tulang pasti sayang semuanya. Tapi mungkin ada ketegasan itu nanti. Dikasih waktu dulu. Tapi masalahnya kalau nanti kamu ketemu Tuhan, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu lakukan itu? Dan orang-orang akan menonton dia. Dan kalau dia bertobat, dia akan dikurangi upahnya. Tapi kalau dia nggak berubah sampai selamanya gitu ya, tiba-tiba dia mati nggak berubah, pasti masuk neraka. Nggak akan ada kehidupan, dibakar di sana pakai api yang nggak pernah padam. Itu loh takutnya Tuhan, takutnya tulang sama kalian. Makanya diingatin. Makanya selalu tulang bilang, nggak pernah kan tulang bilang takut tulang nggak kan? Takut Tuhan. Soalnya Tuhan nggak bisa kamu permainkan. Kamu sama saya bisa dimaafin, sama orang tua juga kamu dimaafin, pastilah. Ya udah jangan buat lagi gitu. Sama Tuhan nggak bisa, diampuni ya, tapi pertanggungjawabannya harus tetap ada. Kamu harus bertanggungjawabkan ini. Kalau kamu bertobat, nanti upahmu dikurang. Tapi kalau nggak bertobat, terus aja begitu berontak, marah-marah terus, neraka tempatmu. Dan dia tidak akan bersama dengan kita yang mau taat. Jadi misalnya nih ya, ini kan kita serombongan, masih ada yang kemarin nggak ikut, ada yang nggak datang. Misalnya kita berapa nih? Sebagian kita masuk ke surga, sebagian masuk neraka. Itu sangat mengerikan. Dan kita nggak bakalan ketemu lagi. Yang satu senang-senang memuji Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yang satu di sana dibakar berkali-kali oleh api neraka. Dan itu adalah firman Tuhan. Ini cuma tulang mau ceritain dulu. Karena nanti kalau baca firman, kalian masih kecil, pelan-pelan aja, makanya dihafal dikit-dikit ya. Oke? Jadi kita ngikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Masalahnya harus ada pertanggungjawaban. Gitu ya. Jadi tulang pun sebenarnya udah bangga loh sama kalian. Kayak sekarang nih, tulang, ayo udah gak boleh ada bicara. Kalian dengerin kan? Tuh hati tulang itu bersuka cita. Tulang mau tanya, di tempat gak usah sebut nama gerejanya. Di sekolah minggu kalian kayak gini gak kalau dengar firman? Rata-rata ada berisik kan? Ngobrol kan, ketawa-ketawa kan? Hah? Iya, rata-rata nggak seperti ini kan kondisinya kan? Nah kalau di sini kalian ditetapkan seperti itu, ya. Dan karakter juga, nggak boleh iri-irian, ya. Udah tulang bilang karakter kayak gitu tuh nggak dari Tuhan, dari iblis. Kamu mau jadi anak iblis? Anak iblis berarti nanti akhirnya di neraka. Ya, ini serius nih. Ya, dan tulang bersyukur. Ya, pokoknya tulang kan lakukan dengan senang hati aja buat kalian. Akhirnya baru kemarin cerita ya, si Rafael sama si Pedro belum dengar ya karena masih baru banget, sama si Victor ya.
Kita sebenarnya di sini sejak buka les pertengahan Mei loh, ya kan Mei, bukan Juni kan, sebelum libur kalian kan. Nah, jadi pertengahan Mei, Juni, Juli, Agustus, September kan, jadi udah kan belum selesai September nih, jadi 4 bulan lah gitu ya. Udah ada 30-an lebih, tambah kalian lebih ke sini. Nah, memang akan setiap kali yang datang itu akan disaring dan hanya akan tinggal yang sungguh-sungguh mau belajar firman, yang sungguh-sungguh mau diajar, dibentuk karakternya, gitu kan? Nah, itu akan sisa. Terus yang setia, sebagian lagi mungkin nggak cocok sama tulang, kan ada juga. Ada mungkin di sana yang lebih baik, mungkin nggak ada yang anter, ya. Mungkin kayak ada SMP nggak nyaman tulang, mungkin gabung sama anak SD kan, apalagi ada adiknya, tulang ngerti itu ya, ada. Tapi pasti di sana ada orang, nggak semua, pasti ada orang yang memang nggak bisa dibentuk. Bahaya loh. Veo, dengerin. Kalau kecil aja kalian nggak bisa dibentuk, ya, apalagi nanti kalau gedenya, ya. Jadi tulang, jadi istilahnya itu ya, tulang ya, si Victor panggilnya udah cari anak rohani yang kalau tulang baca Alkitab ikutin tulang, kalian juga baca Alkitab, suka memuji Tuhan kalian juga, gak malas ya juga, kalian harus rajin ya. Tapi kalian gak usah putus asa kalau ternyata tulang otakku kan gak encer-encer amat tuh, gak pintar-pintar amat. Dengerin ya, kalau kamu takut sama Tuhan, kamu juga pasti diberkati. Makanya kelakuannya diubah. Oke? Nah, itu nasihat hari ini. Nah, oke, yang udah selesai nanti belajarnya boleh main di luar. Kan tulang mau masak sesuatu kan yang kemarin dibilangin kan. Nah, habis itu kita snacking dulu, baru kalian nanti pulang yang belakangan belajar sebentar ya, supaya nggak sia-sia datang ke sini. Oke? Let's pray. Tuhan, aku mau ucap syukur untuk anak-anak ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada berada di tengah-tengah mereka. Kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan nasihat dari firman-Mu. Engkau ada di sini Tuhan, sekalipun kami tidak melihat Engkau secara fisik. Aku minta Tuhan sungguh-sungguh supaya nasihat itu Engkau tanamkan di dalam hati mereka, mengubahkan hati mereka. Aku minta supaya roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka, sebab kami akan memberikan pertanggungjawaban kepada Engkau. Terima kasih, dan kalau sebentar kami akan menikmati ya Tuhan berkat-Mu, ada yang menunjukkan pelajaran, tetaplah bersama dengan kami. Taruh kasih-Mu di dalam hati kami supaya kami mengasihi satu sama yang lain. Aku serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan nanti ketika mereka pulang juga Engkau menyertai dan pakai mereka ya Tuhan, membawa orang yang bersungguh hati dari luar sana. Sebab ada masih banyak anak muda yang mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Engkau dengarkan doaku hari ini, aku percaya Engkau akan pakai mereka untuk membawa anak-anak muda lebih banyak lagi. Aku minta hanya mereka yang bersungguh hati Engkau kirimkan ke tempat ini. Dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur atas firman-Mu, atas nasihat-Mu, atas hadirat-Mu. Haleluya. Amin.